warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya memperkenalkan lagi, nama saya Tias Utami. Kebetulan saya sebagai sekretaris di Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM ini. Terima kasih pada Bapak Ibu partisipan yang telah hadir untuk acara webinar seri keamanan pangan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Roy Sparingga ya, pakar keamanan pangan yang selalu support dengan aktivitas-aktivitas di Pusat Studi Pangan dan Gizi terkait dengan keamanan pangan. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih juga kepada Ibu Rustiawati yang tadi telah menyampaikan sambutannya dan akan menyampaikan paparannya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata dari Ibu Rustiawati. Jadi Ibu DRA Rustiawati, apoteker Master Kesehatan Epidemiologi, lahir di Batang tahun 1966. Beliau menyelesaikan pendidikan SLTA di SMA Negeri 1 Batang, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Farmasi ITB dan pendidikan profesi apoteker ITB. Untuk S2, beliau mendapat gelar Magister Epidemiologi dari Universitas Diponegoro. Nah, kemudian untuk jabatan, riwayat jabatan, pada tahun 2012. Mohon panitia Budi di-set sebagai co-host agar beliau bisa Kepala Balai POM di Serang. Pada tahun 2014 menjadi Kepala Balai POM di Balai Besar POM di Banjarmasin. 2 tahun kemudian beliau menjadi Kepala Biro Umum Badan POM, yaitu pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 beliau menjadi Kepala Balai Besar POM di Manado. Nah, kemudian mulai tahun 2018 sampai sekarang beliau adalah Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya persilahkan monggo Ibu Rustiawati untuk memaparkan ini seri 1 tentang pelaksanaan CPPOB di masa pandemi COVID-19. Monggo silakan Bu. Terima kasih Ibu Tias Utami atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya coba share materi dulu. Ada sedikit trouble. Ya. Sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Ya. Baik, kami diberi mandat untuk menyampaikan cara produksi pangan olahan yang baik pada kondisi pandemi ini ya, pandemi COVID-19. Apa yang mau saya bahas adalah satu pendahuluan, kedua cara produksi pangan olahan yang baik itu sendiri, kemudian bagaimana pencegahannya di era COVID ini, dan terakhir adalah penutup. Baik, saya akan sampaikan dulu Badan POM ini. Bentar. Kami Badan POM memiliki visi dan misi yang relatif baru dengan range yang baru, melanjutkan visi misi yang sudah dibangun oleh Pak Roy. Jadi tetap intinya sama, visi adalah obat dan makanan aman, bermutu, berdaya saing, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi visi dan misi yang kami bangun selaras dengan visi misinya Bapak Presiden. Dan misi kita yang pertama adalah pembangunan SDM yang unggul, kemudian yang kedua adalah pengembangan dunia usaha melalui keberpihakan UMKM ya. Kemudian yang ketiga baru peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Di dalamnya ada penindakan dan juga ada
pengawasan itu sendiri. Dan terakhir adalah pemerintahan itu yang bersih, efektif, dan terpercaya. Baik. Selanjutnya, tidak bisa bergerak. Mohon maaf, ada gangguan, sedikit gangguan. Monggo Ibu, tidak apa-apa, kami tunggu. Iya. Kenapa ya? Ya, sembari menunggu Bu Rusnawati, sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mematikan fitur kamera dan mikrofon. Jadi ketika sudah dimatikan oleh panitia, mohon tidak dinyalakan kembali. Terima kasih. Mungkin bisa di stop dulu, kemudian di-share ulang lagi, Bu. Oke, ya. Oke. Nah, sudah terlihat kembali? Sudah terlihat kembali, Bu. Saya sampaikan peran Badan POM. Yang pertama adalah melakukan pengawasan, kemudian yang kedua adalah melakukan kemandirian pelaku usaha, sebagaimana tadi visi yang saya sudah sampaikan, dan yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, tiga aspek ini yang tadi pada sambutan saya sampaikan tiga pilar pengawasan, yaitu pelaku usaha, kemudian pemerintah, dan terakhir adalah masyarakat harus bahu-membahu untuk sama-sama melakukan bertanggung jawab di dalam melakukan pengawasan. Di dalam pengembangan salah satu aspek tadi, salah satu pilar tadi adalah pelaku usaha, di mana kami karena visinya tadi adalah berpihak kepada pengembangan UMKM, maka kami melakukan strategi-strategi khusus di dalam pengembangan UMKM. Yang pertama tentu bekerja sama, meningkatkan kerjasama untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku. Ini penting sekali, bahan baku jangan sampai putus sehingga nanti mengganggu produksi dan pada akhirnya marketing juga akan terganggu dan industrinya juga bermasalah. Ini harus dijaga, bahan baku harus tetap ada. Kemudian juga pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap UMKM itu harus didampingi terus-menerus. Mereka pemenuhan terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh Badan POM harus dijaga sehingga mereka mampu memenuhi. Kemudian juga penerapan sistem keamanan pangan dan standar mutu juga dipenuhi oleh pelaku usaha, dan kemudian peningkatan sinergitas antara perguruan tinggi, praktisi, UMKM dan industri ya, ABG-C ya, itu juga tetap harus dilaksanakan sebagaimana yang tadi saya juga sampaikan, kita harus sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah tentu, dan dukungan pemerintah pusat ini sangat penting. Dan terakhir adalah pengembangan teknologi terapan, ini juga sangat penting. Nah, ini yang sudah kami lakukan, contohnya adalah implementasinya adalah asistensi regulasi terhadap Pemda, karena Pemda harus terus-menerus diberikan pemahaman bahwa pentingnya bahwa teknologi juga berkembang, kebijakan juga berkembang, peraturan berkembang, keadaan eksternal, lingkungan eksternal juga berkembang, maka pemerintah pun juga harus mengikuti perkembangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, intervensi BIMTEK ya, bimbingan teknis kepada UMKM juga kita harus dampingi terus-menerus, mereka tiada henti sehingga sampai mereka itu bisa paling tidak minimal izin edar itu lolos, karena sebelum izin edar keluar itu ada persyaratan-persyaratan teknis yang kadang-kadang UMKM ini belum paham, sehingga kita harus melakukan pendampingan terus-menerus. Dan kemudian yang ketiga adalah KIE ya, edukasi kepada masyarakat dan UMKM juga harus terus-menerus dilakukan tanpa henti, karena masyarakat itu garda terakhir pangan itu yang dikonsumsi itu aman atau tidak. Dan keempat adalah program pendampingan UMKM pangan. Kemudian yang kelima, webinar yang seperti ini penting sekali, bisa dilakukan di semua sektor-sektor terkait sehingga meningkatkan
frekuensi pemahaman kepada UMKM ini juga sangat penting. Dan yang keenam adalah layanan prima atau coaching klinik, salah satunya adalah coaching klinik. Kami memberikan pendampingan di hari-hari tertentu, hari Jumat itu kami full melakukan pendampingan kepada UMKM, dan hari-hari biasa juga bisa mereka datang, namun kalau yang hari Jumat itu betul-betul khusus UMKM. Selanjutnya adalah program UMKM Berdaya Saing, ini yang dirintis dari tahun 2018. Ada 8 kementerian lembaga yang terkait di situ dan ada Badan POM yang kita saling bersinergi, berkomitmen untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang sudah ditarget sehingga mereka mampu berdaya saing. Dan untuk DIY kita sudah bekerja sama dengan pertanian ya, Kementerian Pertanian tadi 3 tahun sudah berjalan sampai dengan sekarang, dan sudah ada 7 unit usaha yang sudah kita angkat standarnya dari yang tidak memenuhi ketentuan sampai memiliki daya saing. Kemudian inovasi yang sudah dikembangkan Badan POM juga, Badan POM bergerak sangat cepat mulai beberapa tahun terakhir ini, yang tadinya izin edarnya manual sekarang sudah elektronik, yang tadinya butuh waktu cukup lama, bahkan informasi yang ada di masyarakat di pelaku usaha bisa berbulan-bulan, ini bisa dipercepat tinggal 5 hari kerja dan bahkan ada yang 1 hari untuk yang risikonya rendah. Kemudian juga penerbitan surat-surat yang sudah elektronik yang tidak harus diambil datang ke Badan POM, tetapi juga bisa di print di tempat di mana UMKM itu berada. Dan juga tarif PNBP yang tadi saya sebutkan, pengujian itu berbayar karena ini merupakan PNBP, pendapatan negara bukan pajak yang masuk ke kasnya negara. Tentu kami tidak dalam kapasitas untuk memberikan, menggratiskan, tetapi sudah berupaya, Badan POM berupaya, dan sekarang sudah ada tarif 50% untuk yang usaha mikro dan kecil. Dan yang lain adalah pengawasan berbasis masyarakat sudah juga dikembangkan, yaitu di barcode ya. Jadi masyarakat sudah bisa melihat langsung dengan gadgetnya, dengan HP-nya, di scan produk-produk yang memang sudah mencantumkan itu di barcode, itu langsung bisa dilihat di situ ada izin edarnya atau tidak. Jadi sudah sangat mudah masyarakat untuk bisa mengakses. Kemudian juga pelayanan prima melalui live chat, call center, webinar, kemudian juga banyak media-media yang kita lakukan, menjemput bola, datang ke lokasi, dan sangat cepat akhirnya izin edar itu bisa diperoleh dalam hitungan 1-2 hari. Kemudian juga pelaksanaan survei kepuasan pelanggan berbasis elektronik juga kami menghasilkan nilai yang cukup baik, sehingga reformasi birokrasi Badan POM bernilai sudah baik, sudah di statusnya baik di atas 80, itu sudah baik. Kemudian juga digitalisasi yang kita sudah lakukan di berbagai sektor. Baik, nah ini dukungan UMKM ini luar biasa, kami sudah memanfaatkan 50% ini di DIY juga sudah banyak, bahkan juga kita, kalau kami punya program-program targeted, katakanlah misalnya produk unggulan tadi Jogja, kami gratiskan, karena itu memang program-program yang kami inisiasikan, sehingga mudah-mudahan pada kesempatan ini kami informasikan kepada sektor ya utamanya atau UMKM yang memang berminat, dan kita akan seleksi karena tidak mungkin bisa menjangkau seluruh UMKM, tentu kita akan seleksi berdasarkan skala prioritas. Kemudian sekarang masuk materi yang ditugaskan kepada kami, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik. Ini dasar hukumnya, nanti bisa di-download saja saya kira. Nah, kemudian nomenklaturnya apa itu sanitasi, juga sanitasi dilakukan wajib dilakukan karena ini menjadi persyaratan keamanan pangan. Ini ada di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Kemudian selanjutnya adalah setiap orang harus wajib mengendalikan risiko bahaya, kemudian juga harus memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan. Setiap orang, ya baik itu UMKM maupun orang per orang, termasuk juga di dalamnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu tadi garda.
Kemudian Permen nomor 75 juga mengatur cara produksi pangan olahan yang baik ya, good manufacturing practices. Di situ diacu ada beberapa aspek. Kenapa nih gangguan lagi? Harus dikeluar lagi ya. Oh, pakainya nih. Baik. Ternyata panahnya tidak mau yang ke bawah, maunya yang ke samping. Ada 17 aspek kalau Kemenperin ya. Kemudian dikembangkan Badan POM juga mengeluarkan cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga dari tahun 2015 ini masih Pak Roy ya setelah badannya. Ini hasil Pak Roy ini. Dan di situ diatur ada 14 aspek ya. Namun ini tidak bertentangan dengan Menperin tadi, hanya mungkin digabung-gabung saja di kelompok-kelompokkan. Dan ini menjadi dasar kami di dalam melakukan pengawasan, utamanya adalah industri rumah tangga pangan. Karena industri rumah tangga pangan ini dia dari skala produksinya juga kecil, kemudian dari investasinya juga terbatas, sehingga ini perlu ada standar yang tersendiri yang tidak bisa mengacu standar yang besar ya untuk diterapkan untuk industri-industri besar. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian ini sangat perlu. Yang intinya adalah tadi keberpihakan tadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini level persyaratan. Ini ada kriteria-kriteria harus, ada seharusnya, ada sebaiknya, ada dapat. Ini yang membedakan ya. Kalau harus berarti wajib, kalau seharusnya itu himbauan ya, sebaiknya. Kemudian dapat itu bisa ya, bisa tidak. Kategori-kategori ini mohon bisa dipelajari bagi rekan-rekan UMKM karena ini penting sekali. Nanti di dalam pengawasan Badan POM tentu kami sesuaikan dengan peraturan-peraturan standar yang sudah dibuat. Nah, sehingga bahasanya atau ini harus sama ya, pemahamannya juga harus sama. Jangan sampai merasa nanti merasa loh kok begini saja disalahkan, begitu saja disalahkan. Nah, ini yang penting sekali mereka juga memahami apa yang sudah menjadi persyaratan. Sudah dikeluarkan. Kemudian ini kita bicara kontaminasi pangan itu banyak sekali. Ya, ada kimia, kalau kita kelompokkan ada kimia, ada biologi, ada fisik ya. Itu keamanan pangan. Ini jadi ada 14 aspek yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah lingkungan dan lokasi produksi. Ini penting sekali, lingkungan dan lokasi produksi ini harus kita pikirkan karena pangan itu bisa sumber kontaminasi itu dari berbagai aspek ya. Dari udara ada, dari orang yang mengerjakan juga itu juga paling besar bahkan ya. Kemudian dari peralatan, dari kemasan, dari lingkungan di dalam produksi ya, tikus, serangga, dan juga debu. Ini kalau produksi katakanlah bakery ya, bakery itu habis di oven kan biasanya diangin-anginkan. Tetapi kemudian pintunya terbuka, sementara di luar itu lalu lintas mobil kendaraan lalu lalang, tentu debu akan masuk, dan yang tadinya sudah katakanlah steril ya, sudah minimal mikroorganismenya akibat kita oven, kemudian begitu diangin-anginkan kena debu dan itu akan terjadi kontaminasi silang. Ya, ini penting sekali harus kita pahami. Itu bicara lokasi dan lingkungan produksi. Nah, selanjutnya juga penetapan lokasi, jangan sampai jauh dari jangan sampai di lingkungan limbah, jangan sampai tempat produksinya juga sampahnya tidak tertutup, lalatnya banyak, selokannya tidak berfungsi sehingga genangan airnya juga menggenang, dan itu sumber penyakit semua ya. Air menggenang berarti ada nyamuk, juga nyamuk demam berdarah ya. Nah, ini juga akan mengganggu, paling tidak kan orang yang memproduksi itu pasti juga akan terpapar penyakit juga. Selanjutnya lokasi ini contoh ya, ini sumber-sumber cemaran ya.
Kalau sungai kita tercemar oleh industri-industri, katakanlah tekstil, industri kimia ya, dan menghasilkan limbah, dan ini airnya tentu akan mempengaruhi sumur kita yang berada di sekitar sungai. Nah, kalau UMKM-nya ada di sekitar sungai yang tercemar, ya pasti airnya yang sumurnya itu juga tidak memenuhi persyaratan kualitas air produksi ya. Ini yang juga kita harus perhatikan. Sampah juga, kalau kita dekat TPA, maka juga penyakit banyak, lalat juga banyak. Atau kita tinggal di dalam perumahan yang kumuh ya, seperti gambar ini, tentu juga akan sangat mempengaruhi produk yang kita produksi. Dan debu ya, debu di depan, sampah tidak tertutup, selokan tadi yang saya sampaikan, semua ini menjadi penting. Nah, ini yang boleh dan yang tidak boleh ya, sampah di ruang produksi. Tolong, ini kadang-kadang hal sepele yang kita temukan pada saat pemeriksaan setempat. Ini kadang-kadang karena produksinya cukup banyak, dia main masuk saja ke tempat sampah, dan kata mereka nggak praktis kalau ada tutupnya, harus pakai membuka tutup, buka tutupnya. Ya memang sampah memang harus, kalau bisa yang bukanya yang pakai kaki diinjek itu, jadi tangan tidak menyentuh tempat sampah. Yang penting praktek-praktek produksi yang benar. Dan ini selokan yang menggenang seperti ini juga kita tidak bisa hindari ya, karena ini lingkungan bukan milik kita. Nah, ini yang harus diwaspadai, berarti ruang produksinya kita harus menyesuaikan. Nah, kondisi tertutup, jangan sampai terbuka lebar ya. Jadi ada filter-filter untuk memfilter lalat yang masuk, menghindari hewan-hewan yang kalau udah sungainya seperti itu biasanya juga tikusnya banyak. Nah, kemudian bangunan nih yang kedua, yang tadi 14 aspek ya, cukup masih banyak juga. Ini bangunannya harus bersih, jangan sudah dibersihkan ya. Ini enak kalau melihatnya fasilitas yang bersih, itu kita bekerja juga nyaman. Kemudian peralatan produksi juga harus dijaga kebersihannya, selalu bersih. Sering kita melihat produsen itu alatnya bersih, tapi kadang-kadang dindingnya yang kotor. Nah, kalau dinding itu memang harus mudah dibersihkan. Jadi yang terbaik itu pakai porselin atau pakai keramik ya, yang itu mudah dibersihkan. Tapi kalau dindingnya kayu atau dindingnya masih tembok biasa, apalagi temboknya tembok yang lama, kemudian lembab, berjamur, nah ini repot sekali nih. Nah, belum lagi nanti kena mixer, kecipratan produk-produk kita, nah itu susah sekali dibersihkan. Maka prinsip dari peralatan produksi ini harus selalu bersih. Pada saat setelah selesai digunakan, segera dibersihkan, sehingga pada saat akan digunakan itu sudah dalam keadaan. Nah, kemudian juga layout ruangan ini harus diperhatikan, jangan sampai bolak-balik ya. Jadi mulai alur dari ruang kotor, kondisi kotor, misalnya barang datang, bahan baku datang, kemudian ada alat kotor juga, proses pencucian, itu mulai area bersih. Setelah dicuci, maka masuk ke ruangan yang sudah bersih. Nah, kemudian ruang proses produksi, setelah itu ruang packaging, dan selanjutnya gudang penyimpanan. Ini proses ini jangan sampai bolak-balik. Ketika kita di ruang produksi, balik lagi ke tempat yang kotor, masuk lagi ke tempat yang produksi. Jadi prinsipnya hanya alurnya saja diatur, mulai dari yang area yang kotor hingga area yang bersih itu di dalam posisinya. Ini layout itu menjadi layout, ulang lagi, layout ini menjadi masalah yang sangat krusial di kami, karena kadang-kadang pelaku usaha atau UMKM itu sudah punya bangunan dulu, sudah beli rumah dulu. Nah, rumahnya layoutnya seperti itu, baru nanti mengajukan pendaftaran izin edar ke Badan POM tanpa konsultasi, tanpa apa. Nah, jadi kami himbau sebaiknya itu konsultasi dari awal, sehingga kita bisa arahkan layout yang benar itu seperti apa. Kecuali kalau sudah paham ya layout itu, saya kira di internet juga banyak ilmu-ilmu dan cara produksi pangan olahan yang baik ini juga bisa di-download, bisa dipelajari bagaimana layout atau alur ruang-ruang produksi ini bisa dipelajari. Nah, atau kalaupun belum begitu paham, silahkan konsultasi, karena Balai Besar POM Yogyakarta ataupun Badan POM terbuka lebar untuk menerima konsultasi. Ya, kemudian ruang produksi, nah ini kan nyaman. Ini foto lama ya, jangan melihat tadi COVID. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Roy, itu di era COVID tentu nanti new normal berbeda lagi. Ya, harus ada physical distancing, ini
Ini foto sebelum kasus COVID ya, jangan dianggap ini melanggar aturan. Nah, jadi kalau kita melihat ruang produksi nyaman yang sebelah kiri itu kita juga produknya juga aman, orang yang bekerja juga nyaman ya, dan menghasilkan produk yang bermutu dan aman. Lantai dinding itu penting sekali, prinsipnya adalah mudah dibersihkan ya, dan tidak licin. Ini karena ada animasinya, jadi mohon maaf ya, harus menunggu sebentar. Nah, ya. Kalau tempat-tempat itu terbuka, sifatnya terbuka, ada jendela. Jendela itu penting untuk kenyamanan pekerja juga. Tetapi harus diberi kawat kasa sehingga burung tidak masuk dan hewan-hewan kecil itu juga tidak masuk. Itu menjadi kontaminasi atau sumber kontaminasi bagi produk tadi. Next adalah fasilitas ruang produksi. Nah, ini hygiene sanitasi, ini penting ya. Orang yang bekerja itu harus dalam kondisi sehat, dalam kondisi bersih ya, tangan selalu harus dicuci. Kalau memang tidak memungkinkan produksi itu menggunakan sarung tangan, maka tidak menjadi masalah pakai tangan biasa, tetapi tangan harus dijaga dalam keadaan bersih. Secara periodik dia harus mencuci tangan menggunakan sabun dan kemudian dibersihkan dengan lap. Bisa lap bersih, bisa tisu, bisa pengering, tidak masalah. Tetapi kalau menggunakan lap, maka lapnya juga harus dicuci setiap hari. Dicuci, jangan sampai numpuk, kadang-kadang sampai kumel, ya sampai baunya saja kita mau nggak tega gitu. Terus wastafel, kebutuhan wastafel juga harus memadai juga. Ada notif ya. Nah, bagaimana cuci tangan yang benar itu di era COVID apalagi ya. Era COVID cuci tangannya paling tidak minimal 20 detik. Jadi kita sambil bernyanyi-nyanyi beberapa mana lagu yang disukai itu sambil. Jadi intinya adalah seluruh lekuk-lekuk tangan itu tersentuh dengan sabun dan kemudian dibersihkan pada menggunakan air mengalir. Karena kita nggak tahu. Dan penting sekali setelah dari toilet, jadi kadang-kadang karyawan tidak memahami bahwa ketika kita dari toilet itu tangan kita pasti kotor, ya, jadi harus kembali dibersihkan. Nah ini ngaco lagi nih, berhenti lagi. Nah, kemudian peralatan juga harus bersih. Ya, dokter ruang ganti karyawan ini juga penting sekali. Jangan sampai pakaian atau barang dari rumah yang mungkin di transportasi itu tercemar oleh udara atau tercemar oleh orang lain yang sakit. Apalagi di era COVID seperti ini, itu mudah terjadi penularan ketika ditransportasi. Maka penting di industri itu harus ada loker sehingga terlokalisir lah barang-barang yang berasal dari rumah masuk juga. Kalau bisa pakaian bisa diganti pakaian kerja, nah pakaian bisa disimpan di dalam loker. Kemudian sampah tertutup yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian air ya, tempat air ini penting. Air juga harus diproses karena kalau yang tadi saya sampaikan di pinggir sungai, sungainya kotor, tentu juga air masuk ke dalam sumur kita. Nah, kalau itu langsung dipakai untuk produksi, ini tidak memenuhi persyaratan air produksi, ya, air minum. Jadi harus ada pengolahan atau kalau kita melalui PDAM, ya itu sudah sesuai dengan persyaratan air. Bukan air minum ya, itu air bersih. Namanya air PDAM, air minum, tapi sesungguhnya itu kualitas air bersih. Tapi itu bisa dipakai untuk produksi. Kemudian ya fasilitas hygiene sanitasi tadi juga saya sudah sampaikan bagaimana pekerja itu harus secara periodik membersihkan diri, begitu datang dia harus memastikan dirinya bersih, kemudian secara periodik tangannya juga harus dibersih, dan perilaku menggaruk-garuk, perilaku
mohon maaf ya, kadang-kadang di ruang produksi itu aneh-aneh memegang gang tertentu dalam tubuh kita. Nah, ini yang juga harus dihindari. Apalagi yang sakit ya, tidak boleh bekerja di area yang bersentuhan langsung dengan produksi. Kemudian kesehatannya, higien sanitasi karyawannya ini harus secara berkala dicek kesehatannya, kemudian kebersihannya juga harus dicek. Jadi, pemilik sarana ya, pemilik UMKM tolong perhatikan karyawan-karyawan kita, perilaku mereka seperti apa. Sering kalau tempatnya panas mereka kemudian tidak mau pakai baju, mereka copot keringatnya udah menetes-netes, nah itu nambahin, tidak perlu pakai garam akhirnya ya. Dan ini yang sering kita temukan di sarana produksi. Ya, ini komitmen dari pemilik, penanggung jawab, ini sangat kami harapkan agar perilaku karyawan di sarana produksi ini memenuhi ketentuan. Selanjutnya ini kesehatan karyawan ini harus dijaga, jangan sampai sakit ya. Ketika ada keluhan, ya, tiap hari harus ditanya karyawan itu. Karena begitu sakit jangan sampai dia kena tifus, bisa masuk ke makanannya dan akan menulari yang mengkonsumsi. Nah, ini harus dijaga kebersihan kuku, jangan sampai jenggot panjang ini tentu boleh bekerja di sarana produksi, tapi bukan di area produksi, tapi dia di administrasinya. Ya. Rambutnya gondrong. Kita makan kalau katakanlah makanan itu sudah dijaga betul, tapi ternyata ada rambut di dalamnya. Nah, tentu juga kita akan jijik ya. Dan rambut itu sumber dari penyakit. Kalau kita tahu rambut itu kita taruh di laboratorium mikrobiologi di media, terus diinkubasi, itu luar biasa kumannya bisa berjubel di situ, berderet-deret di sekeliling rambutnya. Dan itu menunjukkan bahwa rambut kita itu sebenarnya. Dan pencemaran paling besar memang dari tubuh kita. Sehingga perlu pemeriksaan rutin kesehatan karyawan. Selanjutnya adalah perilaku karyawan di sarana produksi, ini juga harus dijaga. Ini para penanggung jawab atau pemilik UMKM ini juga wajib untuk memantau mereka perilaku. Kadang-kadang mereka cakap-cakap, dibayangkan ya. Kita tahu, baru sadar sekarang ketika kasus COVID bahwa yang tadi disampaikan Pak Roy, ketika kita berbicara ada 200 partikel keluar sekali bicara. Kemudian ketika bersin sekian ribu partikel. Dan kalau partikel itu COVID atau tidak COVID tapi mungkin virus-virus yang lain atau mungkin bakteri apa yang ada dalam tubuh kita, Staphylococcus bisa juga. Gitu. Nah, ini yang harus dijaga, maka memang harus menggunakan masker itu sudah kewajiban sebelum COVID pun sudah diterapkan harus menggunakan masker karena memang droplet itu mengandung kuman tidak hanya COVID. Nah, ini perilaku penting diawasi terus, diarahkan, dibina, ya edukasinya harus terus dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan higien sanitasi, ini harus ya ruangannya, alatnya terus menerus harus dilakukan. Bersihannya dijaga, fasilitasnya harus ada, jadi sumber air yang mengalir, air yang bersih harus ada. Karena kalau tidak ada, maka nanti kita lihat sering ya kayak pangan siap saji yang didorong-dorong itu satu ember untuk mencuci ribuan piring. Nah, itu karena fasilitas airnya tidak ada, tidak memadai, maka itu juga menjadi sumber pencemaran. Maka kalau di sarana produksi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi sumber air harus cukup memadai sehingga bisa untuk membersihkan peralatan-peralatan. Nah, pengendalian hama penting ya, tikus harus ada secara berkala dibuat jebakan-jebakan tikus sehingga tikus tidak merajalela, harus ada pengendalian. Kemudian penyimpanannya juga harus sesuai ya. Yang suhunya butuh dingin maka kita harus siapkan pendingin. Ada yang suhunya butuh sejuk, berarti kita harus siapkan gudang yang tidak terpapar matahari langsung, dan di situ harus sirkulasinya juga harus bagus. Sehingga produk itu, baik produk jadi maupun bahan baku, itu terjaga kualitasnya. Dan kalau bahan baku terjaga kualitasnya, maka produk jadi pun juga akan menjadi produk yang mutu dan keamanannya juga terjaga.
Kemudian pengendalian proses produksi ini juga penting. Proses produksi itu harus ditetapkan, ibaratnya harus ada SOP-nya. Kalau mau buat produk A, misalnya mau buat bag kue, ini jadi tepungnya sekian, ditambah ini sekian, cara masaknya harus begini, begitu sudah harus ada protap-protapnya, sehingga setiap kali proses itu hasilnya sama terus, tidak ada yang hari ini produksi bagus, besok produksi gosong, gitu. Besoknya lagi bantat, ya bantat tahu ya, keras begitu. Nah, jadi tidak stabil produk. Nah, ini penting sekali dijaga. Setiap proses itu hasilnya sama. Kemudian ini pengendalian proses produksi ini termasuk di dalamnya adalah spesifikasi bahan bakunya harus tetap. Kalau terjadi pemasoknya berbeda lagi, maka juga harus diperhatikan apakah menghasilkan produk jadi yang berbeda atau tidak. Kemudian persyaratan air juga tadi saya sudah jelaskan. Kemudian komposisi, formulasi itu jadi cara. Ibaratnya kayak resep makanan, resep itu sudah baku, ya sudah dibakukan. Jumlah-jumlahnya sudah tetap sehingga tidak perlu lagi setiap mau produksi kita harus mikir ini itu. Kemudian juga catatan produksi ini menjadi temuan-temuan, ya dokumentasi ini kembali lagi. Ya, ternyata ada peringatan waktunya sudah sebentar. Baik, selanjutnya pelabelan pangan. Nanti ada PP label ya, silakan dibaca PP labelnya, PP 69. Kemudian pengawasan oleh penanggung jawab ya, penanggung jawab itu harus penting sekali, maka biasanya adik-adik dari teknologi pangan ini juga menjadi penanggung jawab industri-industri pangan ya, yang kompetensinya memang sudah teruji. Jadi ini penting sekali pengawasan dan ada penanggung jawab teknis yang mengetahui bagaimana keamanan pangan itu dibangun. Kemudian penarikan produk ini kalau ada produk yang bermasalah di peredaran maka wajib di recall namanya. Nah, pencatatan dokumentasi, nah ini yang penting. Ini menjadi kendala, banyak yang tidak sabar dengan dokumentasi, tidak mau dicatat ya. Ini temuan-temuan Badan POM secara umum dokumentasi itu masih sangat lemah. Kemudian, nah ini karena pencatatan atau dokumentasi itu tujuannya adalah kemampuan terusur ketika tadi recall tadi. Misalnya kalau ada yang harus di recall, maka tidak perlu di recall semua, tapi di situ adalah yang nomor batch atau kode produksi tertentu. Nah ini juga keutamaan untuk pelaku usaha. Baik, terakhir ada pelatihan karyawan, ini wajib sekali karena dia menyamakan persepsi. Ya. Karyawan itu harus dibangun pengetahuannya, jangan sampai mereka tidak paham dan ini sangat mengganggu kualitas dan keamanan. Produk akhirnya juga harus dijaga terus sampai konsumen ya. Jadi jangan berhenti ketika setelah produksi, tapi harus dijaga sampai di retail juga harus diawasi, dijaga terus kondisinya sesuai dengan kebutuhan dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana di era COVID ini. Kalau tadi saya jelaskan cara produksi pangan olahan yang baik yang secara umum, namun ini di era COVID sama seperti yang tadi dijelaskan Pak Roy, bahwa intinya adalah memastikan orang itu sehat. Kemudian yang kedua adalah memastikan produknya, prosesnya itu sesuai dengan persyaratan. Dan Badan POM sudah mengeluarkan buku nih, yang sebelah kiri adalah buku pedoman cara produksi dan distribusi pangan olahan di era COVID. Silakan dibaca, di-download, nanti bisa untuk dasar kita bekerja seperti apa. Nah, sekilas saya jelaskan saja virusnya COVID ini, dia dari droplet tadi yang dijelaskan Pak Roy, dari droplet, dan dia jatuh kepada benda-benda yang sering disentuh orang, karena orang ngomong, itu keluar dropletnya. Nah, jadi benda-benda itu yang menjadi target harus selalu dibersihkan, disanitasi. Nah, ini langkah pencegahannya tadi physical distancing, hygiene perorangan ya, selalu mencuci tangan secara periodik dengan sabun dan air mengalir, kemudian sanitasi permukaan semua fasilitas yang digunakan bersama. Jadi tidak perlu semua ya, karena untuk efisiensi biaya juga. Jadi ya cukup yang sering dipakai orang. Nah, kita harus berpikir bahwa orang lain adalah OTG, orang tanpa gejala. Maka kita berhati-hati jika kita bersama dengan orang lain tersebut. Ini cara kita yang biar aman ya.
biar penularan tidak makin besar. Nah, sanitasi tangan, ini bagaimana cara mencuci tangan tadi sudah, kemudian retail yang baik juga ada, hygiene karyawan tadi sudah saya jelaskan, desinfeksi zat-zatnya apa saja juga sekarang gampang sekali Badan POM mengeluarkan juga desinfeksi apa saja, silakan dilihat di internet atau di webnya Badan POM. Kemudian personilnya juga harus physical distancing, kemudian tetap menjaga kapasitas ruangan jangan sampai overload. Jadi batas minimal 1 meter atau syukur-syukur bisa 2 meter itu sangat bagus. Ya, dan masker penting. Ini orang sakit tidak boleh di area produksi. Kemudian tadi physical distancing, selanjutnya masker wajib ya. Awal-awal COVID kita tidak boleh pakai masker karena masker milik tenaga medis karena saking kurangnya. Tetapi ternyata kita salah bahwa semua harus pakai masker dan dengan standar yang berbeda-beda tentunya. Ada masker yang N95 ini yang wajib untuk tenaga medis, tapi yang untuk kita-kita bisa masker kain, bisa masker bedah, yang harganya juga relatif terjangkau. Dan masker kain juga dipilih kain yang cukup baik, yang mampu menahan virus COVID tadi. Dan juga bisa dicuci, silakan. Waktunya sudah selesai. Ya, ini cara mencuci tangan sudah. Retail juga ada di buku pedoman tadi ya, silakan untuk dibaca yang retail ini. Saya kira sudah. Ini yang paling banyak nih kayak GoFood ya, GoFood. Nah, yang tadi disampaikan Pak Roy bahwa penularan dari pangan memang relatif kecil, jadi kita cukup aman. Sepanjang kemasan juga masih dalam keadaan baik, jangan sampai ada yang bocor-bocor. Nah, itu yang harus dijaga adalah yang bocor-bocor. Nah, saya kira itu pangan siap saji sama dan edukasi. Nah, ini penyebaran terhadap edukasi ke karyawan penting sekali sehingga mereka paham bagaimana penularan COVID itu terjadi. Protokol pengunjung, kepatuhan, dan ini ada buku-buku yang bisa di-download ya. Nanti materinya silakan bisa di-download yang dikeluarkan oleh Badan POM. Baik, saya kira cukup sudah selesai ya. Silakan di-download sendiri. Saya kira itu Ibu Tias Utami